26. Sadar. Wisnu tetap semangat walaupun Sarah masih belum sadar dari tidur panjangnya. Itu terjadi berkat sang buah hati yang telah berada di rumah hampir sebulan lamanya. Wisnu sangat bahagia menyaksikan perkembangan bayinya. Hari ini genap 2 bulan, Sarah bertahan atas bantuan alat medis. Wisnu selalu berharap agar sang istri secepatnya membuka mata. Laki-laki itu sudah tidak sabar agar segera mengungkapkan cintanya kepada wanita yang telah melahirkan sang buah hati. Wisnu memandangi foto pernikahannya dengan Sarah di ruang kerja. Semenjak rasa cinta tumbuh dalam hatinya, Wisnu sangat bangga memajang foto Sarah. Dia bahkan selalu bersyukur memiliki istri seperti wanita itu. Wisnu kembali mengingat saat awal pernikahannya dengan Sarah. Laki-laki itu sangat terharu karena wanita yang dia nikahi telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Bagi Wisnu, Sarah tidak hanya lembut, tetapi mampu mempertahankan kehormatan yang akhirnya diserahkan untuk suami. Saat itu, Wisnu ingin berterima kasih kepada Sarah, tetapi niat itu dia urungkan. Laki-laki itu tetap mempertahankan perlakuan kasarnya terhadap Sarah karena menganggap wanita itu hanya pelarian semata. Wisnu berusaha menolak rasa untuk Sarah demi Sandra. Bagi laki-laki itu, hanya sang mantan kekasih yang pantas mendapatkan cintanya. Wisnu juga dengan kejam selalu menyakiti Sarah karena tidak ingin berpaling dari bayang-bayang Sandra. Aku gak ngerti dengan jalan pikiranmu, bro. Ngakunya hanya mencintai Sandra, tapi ternyata menikahi Sarah. Kevin sangat heran melihat Wisnu meminang Sarah kala itu. Aku melakukan ini demi orang tuaku, bro. Wisnu memberikan alasan. Tapi aku gak percaya. Kau pikir aku gak mengikuti gerak-gerikmu? Maksudnya apa, bro? Aku tahu kalau kau ingin mengetahui semua tentang Sarah. Kau menggunakan jasa orang lain untuk mengikuti kegiatan Sarah. Iya kan? Ngomongnya jangan kencang-kencang. Terus terang, aku ingin tahu perkembangannya, tapi aku tidak berniat menikahinya. Wisnu merasa malu karena kegiatannya ternyata diketahui Kevin. Gak berniat, tapi kenyataannya kau menikahinya. Aku gak ngerti dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Kevin menggeleng mendengar jawaban sahabatnya. Aku menikahinya karena terpaksa. Orang tuaku menginginkan cucu secepatnya. Kalau aku gak bersedia, mereka akan menarik semua fasilitas yang aku gunakan. Aku tetap gak percaya. Aku yakin kalau kau mencintai Sarah. Kevin tidak mempercayai pengakuan Wisnu. Terserah, aku gak mungkin maksa agar kau percaya dengan apa yang kukatakan. Saat awal pernikahan, Wisnu justru berusaha membenci Sarah. Dia ingin membuktikan dan menunjukkan kepada sang istri bahwa cinta yang ada pada dirinya hanya untuk Sandra. Wisnu tetap menolak apa yang dia rasakan terhadap Sarah demi wanita masa lalunya. Ternyata pertahanan Wisnu akhirnya runtuh juga. Walaupun dirinya telah bertemu kembali dengan Sandra, tetapi laki-laki itu tetap jatuh cinta kepada Sarah. Semua itu berawal saat Reno, sang adik sepupu, mencoba mendekati Sarah. Wisnu tidak membiarkan sang istri dekat dengan pria lain. Wisnu dengan tegas mengatakan bahwa Sarah hanya miliknya seorang. Saat itu, Wisnu tanpa sadar telah mengutarakan isi hatinya kalau dia tidak ingin kehilangan sang istri. Tetapi Sarah tidak mengerti. Hanya satu hal yang wanita itu ketahui, kebenaran tentang Wisnu, bahwa sang suami hanya mencintai Sandra. Kamu harus ingat satu hal, kamu itu hanya milik saya. Tidak akan saya biarkan lelaki manapun mendekatimu. Kalimat itu sering Wisnu lontarkan kepada Sarah. Sarah dengan polosnya tetap tidak mengerti maksud dari ucapan Wisnu. Dia justru yakin bahwa sang suami yang telah dia cintai hanya memikirkan Sandra. Pikiran seperti itulah yang telah menyebabkan dirinya tertekan hingga mengalami koma setelah melahirkan buah hati tercinta. Sarah tidak tahu bahwa saat hari dia ingin melarikan diri dari rumah Wisnu, sang suami sudah yakin akan segera mengakui perasaan cinta untuknya. Namun, kadang kenyataan tidak seindah harapan.
Sebelum Wisnu mengungkapkan cinta kepada Sarah, wanita itu justru mengalami musibah hingga tidak sadarkan diri. Wisnu merasa menyesal karena tidak mengakui apa yang dia rasakan dari awal terhadap Sarah. Sekarang, laki-laki itu tetap berharap agar dirinya dan sang istri beserta sang buah hati kembali bersatu menjadi keluarga utuh yang sangat bahagia. Lamunan Wisnu buyar seketika setelah mendengar nada panggilan masuk dari ponselnya. Dia pun meraih benda pipi itu dari sako kemejanya. Ternyata telepon dari dokter yang menangani Sarah. Hati Wisnu berubah tidak keruan. Wisnu pun segera mengangkat telepon tersebut. "Pagi dok." "Pagi juga. Saya ingin menyampaikan berita gembira." Terdengar suara dokter dari seberang telepon. "Berita gembira dok?" Jantung Wisnu berdegup kencang. "Iya, istri bapak sudah sadar." Wisnu segera mengakhiri panggilan lalu menutup telepon. Dia pun langsung meninggalkan kantor, kemudian mengendarai mobilnya menuju rumah sakit. Wisnu sudah tidak sabar agar secepatnya bertemu istri yang kini sangat dia cintai. Saat menuju rumah sakit, Wisnu mampir ke toko bunga. Dia ingin memberikan kejutan kepada Sarah. Sejak laki-laki itu menikahi sang istri, dia belum pernah sekalipun bersikap layaknya seorang suami yang mencintai pendamping hidup. Hanya kekasaran yang sering Wisnu tunjukkan kepada Sarah. Wisnu dengan bangga memilih buket bunga mawar putih untuk Sarah. Laki-laki itu menganggap sang istri pantas diibaratkan dengan warna putih. Baginya, Sarah merupakan wanita suci yang selalu berbuat baik walaupun sering tersakiti. Menurut Wisnu, Sarah memiliki hati yang bersih dan tidak menyimpan dendam. Setelah mendapatkan bunga yang diinginkan, Wisnu pun melangkah menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Laki-laki itu tersenyum, membayangkan akan segera bertemu dengan ibu dari anaknya. Namun kali ini, dia menganggap Sarah bukan sebagai pelarian semata, tetapi wanita yang dicintai. Kini, Wisnu beranjak meninggalkan toko bunga, lalu memasuki kendaraan roda 4 miliknya. Kemudian segera meluncur, melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Wisnu merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Dirinya membayangkan akan bersikap mesra kepada Sarah. Hanya menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya Wisnu tiba di rumah sakit. Dia segera memarkirkan mobil lalu turun. Dirinya tidak lupa mengeluarkan buket bunga yang akan dia serahkan kepada Sarah. Wisnu pun beranjak meninggalkan parkiran lalu menuju kamar sang istri. Laki-laki itu sangat terkejut karena tidak mendapati wanita tercinta di ruangan itu. "Sarah kemana, Mi?" tanya Wisnu kepada wanita parubaya yang tampak menunjukkan kesedihan. "Kamu telat, Nak." Wisnu tidak mengerti dengan arah pembicaraan ibunya. Laki-laki itu pun meletakkan buket bunga ke tempat tidur, lalu duduk di samping sang ibu. "Ada apa, Mi?" Wisnu kembali bertanya kepada wanita yang telah melahirkan dirinya. "Sarah dan bayi kalian pulang ke rumah mertuamu." "Kok bisa, Mi?" Wisnu terkejut mendengar penuturan ibunya. "Dia mengaku takut ketemu kamu. Dia tidak ingin dipisahkan dari bayinya. Dia tidak rela jika harus terpisah dari anaknya." "Kenapa Sarah berpikiran seperti itu, Mi? Saya nggak akan misahin ibu dan anak." Wisnu mulai merasakan kebingungan. "Mami udah berusaha jelasin, tapi dia tetap ngotot pulang ke rumah orang tuanya. Dia justru jelasin tentang perjanjian kalian dulu. Dia bilang setelah anak kalian lahir, kamu akan mengusirnya dari rumah. Karena itu, dia langsung membawa bayinya." Bu Siska menjelaskan apa yang telah Sarah sampaikan tadi sebelum meninggalkan rumah sakit. Wisnu sangat menyesal karena dulu telah mengucapkan kesalahan yang membuat Sarah menghindari dirinya. Tanpa berpikir panjang, laki-laki itu pun segera meraih buket bunga dari tempat tidur, lalu meninggalkan ibu dan adiknya yang masih termenung di kamar tempat Sarah dirawat saat mengalami koma. Sementara di tempat lain, Sarah sangat bahagia setelah tiba di rumah orang tuanya. Kini, dia dan bayi mungilnya sedang berbaring di kamar. Sarah bersemangat karena kembali berada di kamar miliknya. Tetapi kali ini tidak sendiri. Dia bersama sang buah hati tercinta. Sarah tidak menunjukkan kalau dia baru bangun dari tidur panjangnya.
Wajahnya terlihat berseri-seri, memandang bayi yang telah dia lahirkan. Wanita itu merasa terharu karena kini dapat bersama dengan anak yang dia kandung. Pak Dimas dan Bu Ratna sangat bingung melihat keinginan Sarah yang tetap bersikeras untuk tidak kembali ke rumah Wisnu. Kedua orang tua itu sudah menjelaskan tentang kebaikan dan perhatian yang Wisnu berikan selama 2 bulan ini, tetapi Sarah tetap tidak percaya. "Bawa Sarah pergi dari sini, Ayah," pinta Sarah setelah sadar dari koma tadi. Kedua orang tua Sarah, ibu mertua, adik ipar, dan sang buah hati tercinta berkumpul di rumah sakit setelah menerima kabar tentang keadaan wanita itu. Dia langsung meminta agar kembali ke rumah orang tuanya. Dia juga ingin membawa anaknya. Pak Dimas dan Bu Ratna menolak karena mereka yakin kalau Wisnu telah berubah menjadi suami yang penyayang. Namun, Sarah tetap ingin menghindari Wisnu hingga dia dan sang buah hati kini berada di rumah orang tuanya. "Sayang," Sarah terkejut mendengar suara Wisnu. Laki-laki itu berdiri di depan pintu kamar sang istri, lalu berjalan menuju tempat tidur. Sarah sangat panik karena berpikir kalau Wisnu akan merebut sang buah hati tercinta. Dia pun langsung memeluk anak yang telah membuatnya kembali bersemangat. Dia tidak rela jika dipisahkan dengan bayinya. Apakah Sarah bersedia kembali ke rumah Wisnu?